Ini faedah dari Syekh Muhammad Ismail Manzain bahwa ternyata ulama dalam pembacaan tilawah bahasa Arab Al-Quran, apakah hanya untuk Al-Quran saja? Apakah boleh yang lain? Ada sebagian ulama yang menyatakan hadis juga boleh dibaca seperti Al-Quran, untuk menghormati hadis, lafal hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Makna tertib dalam surat Al-Fatihah, tidak boleh memaju mundurkan ayat-ayat atau membolak-balikan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ayat ke-1 harus dibaca pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua harus yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka bacaannya batal sehingga berisiko sholatnya juga batal. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid din wad dunya wal akhirati amin. Qala faslun, tani kebiasaan. Dan sebelum engkau maca karena ada pada Habib gabung ke majlis engkau ibang Habib Muhammad Fadil Segar dari Tegal. Beliau tidak mengerti bahasa Madura, mungkin ada beberapa penjelasan nanti akan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Faslun syurutul Fatihati asyaratun, tining pan syarat Fatihah panika 10. Di Al-Fatihah termasuk dari rukun sholat. Jadi hukumnya ketat. Siapapun yang tidak tepat bacaan Fatihahnya maka berisiko sholatnya batal. Makanya Imam yang mengarang kitab Safinah memberikan faslun khusus dalam penjelasan cara-cara kita membaca surah Al-Fatihah. Karena seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, ada beberapa bacaan itu harus dibaca dengan tepat dalam sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ini yang disebut oleh ulama fuqaha dengan rukun qauli. Rukun-rukun salat yang berupa bacaan-bacaan. Ini tidak bisa dibaca dalam hati. Harus dibaca dengan lisan dan didengar dengan telinga kita. Ada 5 rukun qauli ini. Takbiratul ihram, takbir pertama masuk ke salat. Tak bisa diniatkan dalam hati. Allahu Akbar harus dibaca dengan benar. Makanya ada beberapa persyaratan sebelum faslun ini dijelaskan bagaimana kita mengucapkan takbir yang benar menurut syariah hukum fikih. Dan kemudian yang kedua adalah surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Ini tak bisa dibaca dalam hati. Harus dibaca dengan lisan dan didengar oleh telinga kita. Kalau surah Al-Fatihah dibaca dalam hati, maka sholatnya batal. Karena ini termasuk rukun qauli. Rukun yang harus dilakukan dalam sholat dan harus berbentuk bacaan, didengar oleh telinga kita. Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat akhir. Apa tahiyat akhir? Tahiyat yang berakhiran dengan salam. Jadi salat itu ada tahiyat awal, sebagian salat punya tahiyat awal, ada sebagian yang punya tahiyat dan semuanya punya tahiyat akhir. Meskipun tidak punya tahiyat awal, tahiyat yang terakhir itu disebut tahiyat akhir. Seperti salat subuh. Salat subuh hanya punya satu tahiyat, tasyahud saja. Tapi karena tidak ada tahiyat awalnya, maka tahiyat di subuh disebut dengan tasyahud akhir. Apapun tasyahud yang berakhiran dengan salam itu dinamakan dengan tasyahud akhir. Kalau tahiyat yang tidak berakhiran dengan salam, seperti 2 rakaat awal salat zuhur, seperti tahiyat 2 rakaat awal salat asar, seperti tahiyat 2 rakaat awal salat maghrib, seperti tahiyat 2 rakaat awal salat isya, hukumnya sunnah. Meskipun tidak kita baca enggak apa-apa, enggak pengaruh ke salat. Cuma kita tidak dapat pahala. Enggak batal salatnya, tapi tahiyat yang terakhir yang berakhiran dengan salam harus dibaca dan harus didengar dengan telinga kita yang melaksanakan salat. Makanya nanti akan ada pembahasan khusus tentang tahiyat. Ada rukun-rukun qauli ini dibahas. Takbir sudah dibahas di depan. Sekarang rukun yang nomor 2 Al-Fatihah. Kemudian tahiyat akhir. Apa tahiyat akhir? Dari at-tahiyatu sampai syahadat. Harus dibaca dengan benar. Panjang pendeknya ketat seperti kita baca Al-Quran.
Bahkan tasdid-tasdidnya diterangkan dalam konsekuensi ilmu fikih. Tasdidnya at-tahiyyatul mubarakatuh. Demikian juga Al-Fatihah yang memang sudah Al-Qur'an. Harus dibaca dengan benar dan didengar. Ada persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan sholat. Dan ini tidak ada bedanya. Baik sholat fardu atau sholat sunnah, semuanya wajib melaksanakan Fatihah seperti yang akan disebutkan. Jangan ada yang bilang karena sholat sunnah mungkin gak apa-apa meskipun kurang tasdidnya, atau kurang tebal tipisnya, atau salah panjang dan pendeknya. Tidak bisa. Meskipun sholat sunnah dilakukan sembrono Fatihahnya, maka berakibat sholat sunnahnya tidak sah. Ini yang dimaksud. Kemudian rukun yang keempat yang harus dibaca adalah salawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus didengar dengan telinga. Salawat setelah tahiyat akhir. Kemudian yang kelima, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, harus didengar oleh telinga. Dan ingat, saya ingin menggarisbawahi, banyak orang yang enteng mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, salah. Yang benar harus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dua di akhir setiap sholat. Cuma yang wajib itu yang pertama, yang menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wajib dibaca. Kemudian yang salam yang kedua meskipun tidak dibaca tidak apa-apa, tapi seperti sunat-sunat yang lain, kalau tidak dibaca maka tidak akan dapat pahala. Cuma sholatnya nggak batal. Kita lanjutkan Al-Fatihah. At-tartib. Yang pertama tertib. Yang dimaksud dengan tertib harus membaca Fatihah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak boleh ayatnya dibalik-balik. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh mencampur baur atau mengaduk-aduk ayat-ayat yang sudah diturunkan seperti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak boleh. Meskipun sebenarnya ini bukan hanya dalam salat saja. Baca Fatihah di luar sholat pun kita tahlil, kita baca Fatihah, kita baca dzikir, doa dan semacamnya. Ada Fatihahnya, harus secara tertib. Karena Al-Quran memang ada peraturan ketat. Apa yang sudah dibaca oleh malaikat Jibril dan dengar oleh Nabi dan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat, itu disebutkan sunnah muttaba'ah. Cara yang harus diikuti. Bahkan Al-Quran, bacaan Al-Quran lain dengan bahasa Arab yang lain. Meskipun sama-sama bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Tapi tilawahnya Al-Quran oleh ulama dikatakan harus dengan talaqi. Apa talaqi? Si murid mendengar, telinga si murid mendengar dari lisan gurunya yang mengajar. Karena Al-Quran punya keistimewaan, kekhususan khusus. Ada tebal, tipisnya. Ada pendek, panjangnya. Dan semacamnya dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang jelas ulama mufakat bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya lafadznya saja, tapi cara membacanya, prakteknya dari malaikat Jibril, prakteknya dari Nabi, prakteknya dari para sahabat, turun-temurun setiap ulama harus diikuti. Ini bedanya Al-Quran dengan lain. Kemudian ulama khilaf, apakah hanya Al-Quran saja yang bisa dibaca seperti itu? Ada sebagian ulama menyatakan hadis seperti Al-Quran. Ta'ziman karena menghormati lafal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam pengamalannya tidak ada yang mengikuti. Hadis seperti bahasa kitab biasa yang lain. Tapi jika saja ada ulama yang membaca hadis seperti Al-Quran, itu masih termasuk dari sebagian pendapat ulama. Misalnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Tidak apa-apa. Ada sebagian dari ulama muhaddis membaca hadis seperti Al-Quran. Ada panjang pendeknya, ada tebal tipisnya. Ini faedah dari Syekh Muhammad Ismail Manzin bahwa ternyata ulama dalam pembacaan tilawah bahasa Arab Al-Quran, apakah hanya untuk Al-Quran saja? Apakah boleh yang lain? Ada sebagian ulama yang menyatakan hadis juga boleh dibaca seperti Al-Quran. Untuk menghormati hadis, lafal hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Makna tertib dalam surat Al-Fatihah, tidak boleh memaju mundurkan ayat-ayat atau membolak-balikan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran.
Ayat ke-1 harus dibaca pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua harus yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka bacaannya batal sehingga berisiko sholatnya juga batal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud tartib ini harus tidak diselingi kalimah-kalimah yang lain yang tidak ada hubungannya dengan Al-Fatihah, yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalkan ketika kita baca Fatihah di sholat, ternyata di dekat kita ada orang berdoa, terus kita baca Fatihah separuh, pas bilang amin, mengamini doa orang yang di dekat kita. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada orang doa dekat kita. Pas kita baca Ar-Rahmanirrahim, amin, Maliki yaumiddin, batal Fatihahnya. Tapi belum batal sholatnya. Fatihah kalau batal ini harus diulang. Kalau tidak diulang berisiko batal sholatnya. Tapi kalau diulang lagi tidak apa-apa. Jadi tidak boleh diselingi kalimah-kalimah zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalnya ada orang baca Fatihah, pas tengah surat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, batal Fatihahnya. Kalau tidak diulang maka beresiko batal juga sholatnya. Tapi kalau diulang lagi tidak apa-apa, karena tasbih tadi tidak membatalkan sholat. Tasbih yang menjadi selingan Fatihah tidak membatalkan sholat, hanya membatalkan Fatihah. Makanya ditafsir hukumnya. Kalau orang melaksanakan tasbih, membaca tasbih di tengah Fatihah, maka ditafsir hukumnya. Kalau tidak diulang lagi, sholatnya batal. Tapi kalau diulang lagi, tidak apa-apa, sholatnya sah. Ini yang pertama. Saya tadi menegaskan bahwa Fatihah yang batal ini kalau diselingi dzikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Oh, berbeda dengan dzikir yang memang sudah dibutuhkan oleh sholat. Tidak apa-apa. Diletakkan di tengah. Misalkan saya makmum baca Fatihah separuh, imam sampai waladhdallin, makmum disunahkan baca amin, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Di depan imam waladhdallin, Maliki yaumiddin, amin. Tidak apa-apa, Maliki yaumiddin, enggak batal Fatihahnya. Bahkan langsung lanjut Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena zikir yang diucapkan makmum tadi masih berhubungan dengan sholat. Karena mengamini imam yang dimakmumi. Ini yang dimaksud tartib di sini. Terus kecuali lupa juga tidak apa-apa. Lupa. Ini ulama memperbolehkan melanjutkan Fatihahnya. Baca Fatihah di tengah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Lupa Ar-Rahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa. Ini boleh, sebagian ulama menyatakan tidak batal Fatihahnya, bahkan bisa dilanjut. Kalau salawatnya tadi lupa baca tasbih, lupa baca tasbih, lupa baca salawat di tengah Fatihah, maka Fatihahnya enggak usah diulang. Ulama ada yang menyatakan kalau zikir yang ada di selingan Fatihah atas dasar lupa, maka tidak mengganggu kepada Fatihah. Dengan demikian juga tidak mengganggu kepada sholat yang kita lakukan. Wal muwalatu, dan tot-rontot, cepat-cepat. Artinya tidak boleh telat sampai dalam kebiasaan dinyatakan putus qiraatnya. Tidak boleh. Diam di tengah surat Al-Fatihah sampai dinyatakan dalam adat, dalam ukuran kebiasaan, bahwa ayat yang pertama sudah putus dengan ayat yang kedua. Neng. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Neng. Diam. Baru setelah hampir setengah menit, Ar-Rahmanirrahim, batal Fatihahnya. Tadi kalau batal Fatihahnya, kalau tidak diulang lagi maka beresiko batal sholat. Ini yang disebut muwalat. Harus harus tidak diselingi dengan dzikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Juga harus tidak diam yang agak panjang sampai dalam kebiasaan dinyatakan ayat pertama sudah tidak putus, tidak nyambung dengan ayat yang kedua.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nang ahayan. Pas enggak setelah lama sampai 1 menit atau setengah menit atau bahkan 15 detik, ini sudah terlalu panjang. Sampai 15 detik sekitar itu sudah terlalu panjang. Setelah sadar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh, harus diulang lagi. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-huruf Al-Fatihah. Harus huruf Al-Fatihah lain dengan dzikir-dzikir yang lain harus dijaga makhrajnya, tempat keluarnya, tebal tipisnya, panjang pendeknya. Bedakan dengan bacaan-bacaan sholat yang lain, dengan dzikir-dzikir di sholat. Harus ini berapa ayat huruf-huruf Al-Fatihah? 138. Baca Al-Quran ada 3 macam. Ada cepat, ada sedang, ada pelan. Semuanya harus tepat dan tidak ada huruf yang disembunyikan. Boleh baca cepat, asal huruf-hurufnya masih lengkap. Tidak boleh ada yang dicuri atau yang diselipkan atau yang disamarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus jelas semua. Tidak apa-apa cepat. Karena memang warna tilawatul Quran ada, cara tilawatul Quran itu ada 3. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Yang lambat seperti tilawatul Quran qiraah dalam acara-acara besar. Itu lambat. Jadi meskipun cepat, kita harus tetap menjaga ayat-ayatnya, harus nggak ada yang kurang dalam pengucapan dan bacaan Al-Fatihah. Termasuk tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ini banyak yang lalai atau yang lupa. Jangan mencuri bacaan. Jangan sampai menyamarkan huruf. An'amta. Keliru. An'amta. Enggak apa-apa, cepat. Yang penting tepat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdid-tasdidnya Fatihah. Dan juga sampai tasdidnya. Apa tasdid? 2 huruf yang digabungkan sehingga menjadi 1. Karena apa? Karena termasuk syarat-syarat orang baca Fatihah harus tepat caranya. Termasuk cara Fatihah adalah menjaga tasdid-tasdidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, ini banyak yang lalai. Ar-Rahmanirrahim. Harus bukan Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Banyak yang enteng seperti ini anak-anak. Batal nanti sholatnya. Ar-Rahmanirrahim. Tasdid, ar-nya tasdid. Ar-Rahman tasdid, ar-Rahim tasdid. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya juga banyak yang enteng. Iya, banyak yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan begitu baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsudu biha qat'al qiraati. Dan harus tidak diam dengan diam yang panjang atau juga tidak yang pendek yang berniat untuk memutus bacaan. Oleh neng di tengah, nggak boleh diam di tengah. Ini sudah dijelaskan sebenarnya tadi di awal, diulang lagi karena demikian pentingnya syarat-syarat Al-Fatihah. Sebenarnya dari awal sudah disinggung. Wal mualatu, ini sudah masuk. Tapi kenapa diulang lagi? Takut kita tidak paham. Jadi diam di tengah Fatihah tanpa sebab ini bisa mudarrab dan berakibat tidak sah bacaan Fatihahnya. Berbeda dengan orang yang berniat untuk memutus tilawah tapi dia tidak diam. Cuma niat saja. Saya baca Fatihah, nanti saya memutus setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Fatihah dari awal. Tapi setelah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak memutus. Terus dilanjutkan. Gimana ini hukumnya? Kalau cuma niat memutus qiraat tapi qiraatnya tidak diputus. Niat diam, niat melaksanakan diam di tengah surah Al-Fatihah tapi dia tidak diam, terus nyambung. Gimana? Fatihahnya tetap sah. Jadi tidak ada pengaruh kalau cuma niat. Ini kalau sudah jadi praktek diam beneran di tengah, ini baru Fatihahnya batal. Tapi kalau cuma niat
niat mau diam setelah ihdinas siratal mustaqim. Aku akan putus qiraat siratal ladzina an'amta alaihim dari ayat sebelumnya. Tapi setelah baca ternyata tidak diputus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Gimana hukumnya? Maka tetap jalan. Tetap dianggap sah bacaan surah Al-Fatihahnya. Oh, berbeda juga dengan niat memutus sholat. Ya. Kalau niat memutus sholat, niat sholat zuhur 4 rakaat, tapi dalam hatinya berniat untuk nanti setelah tahiyat awal saya putus sholatku. Dari awal sudah batal. Ini perbedaannya niat memutus sholat dengan niat memutus Fatihah. Kalau niat memutus sholat, jangan sampai 2 rakaat, 1 rakaat sudah putus. Setelah ada niat di dalam hatinya untuk memutus sholat, saya akan sholat, nanti akan saya putus sholatku setelah 3 rakaat. Biar nanti saya sholat lagi saja. Ini dari awal sudah batal. Ini perbedaan niat memutus sholat dengan memutus Fatihah. Kalau cuma niat memutus Fatihah asal tidak diputus, asal tidak dipisah, maka tetap sah Fatihahnya. Ini perbedaan keduanya. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalatu, dan membaca semua ayat-ayat Al-Fatihah dan sebagian dari ayatnya Al-Basmalah. Harus membaca dari awal sampai akhir termasuk Al-Basmalah. Sebenarnya ulama khilaf basmalah ini apa ayat Fatihah apa enggak, apa bukan. Ada sebagian yang mazhab di luar Imam Syafi'i menyatakan bahwa basmalah ini bukan ayat setiap surat. Jadi basmalahnya Fatihah bukan punya Fatihah. Basmalahnya surah Al-Baqarah bukan punya surah Al-Baqarah. Ada sebagian ulama menyatakan bahwa basmalah ini ayat khusus yang diturunkan untuk memisah tiap surat. Maka sebagian mazhab kalau kita dengar awalnya langsung alhamdulillah, jangan aneh. Karena menyatakan awal Fatihah itu alhamdulillah. Bismillah bukan punya Fatihah. Jadi nggak apa-apa tidak dibaca. Ini mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i ini di Sifinah diterangkan wajib baca dengan basmalahnya. Karena setiap basmalah tiap surat termasuk dalam golongan surat tersebut. Basmalahnya surat Al-Ikhlas termasuk surat Al-Ikhlas. Basmalahnya surat Al-Fatihah termasuk Al-Fatihah. Basmalahnya surat An-Nas termasuk An-Nas. Jadi dalam mazhab Syafi'i harus baca basmalah. Seperti yang masyhur di Asia, Madura, Jawa, para ulama kalau mengimami pasti dengan basmalahnya. Tapi di luar Indonesia ada mazhab-mazhab lain yang menyatakan Al-Basmalah, surat Al-Basmalah dalam Fatihah bukan termasuk Fatihah. Di Mekah saja nggak ada basmalahnya. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Karena mereka mengikuti mazhab yang menyatakan basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Tidak apa-apa. Kalau ikut mazhab tersebut tidak apa-apa. Tapi kita di Madura, di Jawa, di Indonesia, di Asia, mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan siapapun yang tidak baca basmalah dalam Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya batal. Imam Syafi'i memberikan landasan karena Nabi menghitungnya basmalah sebagai ayat dari Al-Fatihah. Menghitungnya sebagai ayat dari Al-Fatihah. Nabi dalam sebuah pengamalan dan praktiknya menyatakan bahwa basmalah ini termasuk ayat dari Al-Fatihah. Wa adamul lahnil mukhill bil makna, dan tidak ada kekeliruan yang menyebabkan yang merusak kepada makna. Jadi bacaan Fatihah harus tepat, nggak boleh ada keliru yang sampai merubah makna. Seperti ada banyak yang bisa menyebabkan kekeliruan bacaan yang bisa menyebabkan berubah makna. Ini beri contoh seperti mendomahkan al-amtuh, an'amta alaihim, dibaca an'amtuh. Ini fatal maknanya. Karena an'amtah adalah yang engkau beri anugerah. Tunjukkan kami kepada jalan orang-orang yang engkau berikan anugerah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau an'amtu yang aku beri anugerah. Jadi beda. Ini seolah-olah kita seperti Tuhan memberi anugerah kepada orang-orang. Kalau an'amtu, jadi salah maknanya. Kalau kesalahan dalam Al-Fatihah itu menyebabkan salah makna, maka Fatihahnya batal. Kalau tidak diulang lagi, maka sholatnya batal. Banyak contohnya di sini, termasuk juga
atau memang tidak ada maknanya sama sekali. Maliki yaumizzin, dal dirubah dengan zen, dengan z, dengan z. Ini juga atau menghilangkan tasdid juga sebagian fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ini lain maknanya. Iyyaka, ini hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau iyyaka maka bermakna matahari. Awas, fatal ini maknanya. Pas menyembah matahari dan minta pertolongan kepada matahari. Bahkan kalau mengiktikadkan maknanya bisa murtad. Ini cuma menghilangkan tasdid. Iyyaka. Makanya hati-hati. Iyyaka harus mental. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini beberapa contoh ya kekeliruan yang bisa merubah makna. Kalau tidak merubah makna, diberi contoh sama, kalau cuma salah i'rabnya saja, ulama menyatakan tidak apa-apa. Tidak batal. Seperti alhamdulillahu rabbul alamin atau rabbil alamin. Nah semacamnya. Ini tidak sampai merubah makna. Ini harus tahu maknanya Al-Quran dan harus tahu ilmu nahwu. Kalau kita tahu ilmu nahwu, maka akan tahu kesalahan mana yang bisa merubah makna dan kesalahan mana yang tidak merubah makna. Jadi kesalahan dalam pembacaan Al-Fatihah itu ada dua. Ada yang fatal sampai berubah kalimahnya, sampai berubah maknanya. Ini batal Fatihahnya. Kalau tidak diulang lagi maka batal sholatnya. Ada kekeliruan hanya sebatas harokah saja dalam ilmu nahwu, tapi tidak merubah makna. Ini ulama menyatakan tidak apa-apa. Wa takuna halatal qiyam bil fardhi, dan harus ada pembacaan Al-Fatihah waktu berdiri dalam salat fardu. Jadi kita harus melaksanakan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Dari ba'nya bismillahirrahmanirrahim sampai nunnya waladhdallin harus dalam keadaan berdiri. Jadi kalau semisalkan ada seorang bangun dari sujud belum berdiri langsung baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim sambil ke atas, sambil gerak ke atas, maka Fatihahnya tidak sah. Sehingga wajib untuk mengulang lagi. Jadi sampai sempurnakan dulu posisi badan tegak baru baca Fatihah. Kalau dibawa dari bawah, dari sujud Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim sambil gerak ke atas, ini dalam sholat fardu nggak sah. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Kalau meskipun dibawa dari bawah, dibaca dari bawah. Kenapa? Karena sholat sunnah tidak disyaratkan berdiri. Sholat duduk boleh sholat sunnah, cuma pahalanya separuh. Duha meskipun tidak sakit, malas yang mau sholat berdiri, sholat duduk nggak apa-apa. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sholat duduk tidak apa-apa. Makanya karena sholat sunnah tidak disyaratkan berdiri, Fatihahnya meskipun dibawa dari bawah nggak apa-apa, atau dibawa ke bawah, tidak baca surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin sambil duduk ke rukuk, tidak apa-apa kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu fatal, harus dalam keadaan berdiri tegak badan dari awal ba'nya bismillah sampai nun terakhir waladdallin. Wa yusmi'a nafsahu qira'ata, dan harus memperdengarkan orang yang sholat ke dirinya sendiri kebacaan Al-Fatihah, harus memperdengarkan. Jadi tidak boleh Al-Fatihah dibaca dalam hati, baik sholat sunnah atau sholat fardu. Setiap huruf-hurufnya harus didengar oleh telinga orang yang melaksanakan sholat. Tapi ingat, ini kalau tidak ada suara-suara yang rame. Kalau ada suara rame seperti sholat di dekat musik, kita nggak harus baca Fatihah lebih nyaring dari salon yang di dekatnya. Nggak apa-apa. Tapi dikira saja jika tidak ada bunyi nyaring di dekat kita, dengar apa tidak? Kalau dengar ya cukup. Meskipun dalam kenyataannya tidak mendengar karena ada musik di dekatnya. Atau orang rungu tidak mendengar. Tengel apa kena bahasa Indonesia tengel? Rungu, tuli. Atau orang tuli
Orang tuli ini nggak dipaksa harus dengar. Kalau dipaksa harus dengar harus teriak-teriak baca Fatihah nanti. Jadi diukur saja normalnya. Jika saja saya tidak tuli, berapa normalnya bacaan Fatihah yang dengar oleh telinga yang normal itu cukup. Jadi orang tuli dan orang sholat dekat musik, dekat suara-suara nyaring, nggak dipaksa harus berteriak-teriak. Tapi diukur sendiri. Jika saja tidak tuli, apakah mendengar? Jika saja tidak ada suara nyaring di dekatnya, apakah mendengar? Itu cukup. Ya. Wa yusmi nafsul qiraah wa illa yatakhallala dzikrun ajnabiyyun, dan harus tidak menyelingi kepada Fatihah apa itu zikir yang lain. Ini sudah disinggung tadi. Jadi Al-Fatihah harus mulus Al-Fatihah. Ya, harus dari awal sampai akhir semuanya 100% Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau ada zikir yang tidak disunnahkan dalam sholat, zikir dalam sholat itu sebenarnya tidak batal ke sholat, asal zikir bahasa Arab. Saat rukuk baca Allahu Akbar, tidak apa-apa, tidak batal. Waktu Rabbighfirli duduk di antara dua sujud baca Allahumma shalli ala Muhammad, tidak batal. Demikian pula kalau ada zikir dibaca di tengah Fatihah, sholatnya nggak batal, tapi yang batal Fatihahnya harus diulang lagi dari awal. Kecuali zikir ini memang termasuk dari kebutuhan sholat, seperti amin tadi. Makmum pas waktu baca Fatihah di tengah, imam sampai waladhdallin harus baca amin, tidak apa-apa diletakkan di tengah, karena itu termasuk masalahnya sholat. Termasuk juga yang dibahas oleh para ulama, zikir subhanallah untuk mengingatkan imam yang lupa. Makmum sunnah baca subhanallah kalau imamnya lupa. Pas baca Fatihah imamnya lupa. Iya kena berdoa, iya kena nasta'in. Baca subhanallah untuk mengingatkan imam. Ini enggak membatalkan Fatihah. Langsung lanjut. Ihdinas siratal mustaqim, enggak apa-apa. Karena baca tasbih tadi ada hubungannya dengan kepentingan sholat, ada hubungannya dengan maslahat sholat. Ini yang dimaksud dengan fasal syurutul Fatihah syaratun wallahu subhanahu wa ta'ala. Abasullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsani al-af'alu kasujudin li sanamin. Golongan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan. Jadi kita sudah bahas ada beberapa kewajiban dalam syariat kepada setiap orang mukallaf. Dan Al-Habib Abdullah bin Husain ibn Thahir, pengarang kitab Sulam ini, Masya Allah, dalam kitab Sulam tidak dibahas tentang ibadah sunnah. Tidak ada perkara-perkara sunnah dalam kitab Sulam Taufik. Semua bahasan dari awal sampai akhir adalah perkara-perkara wajib. Nah, kalau yang dibahas kitab Sulam ini adalah perkara wajib, berarti kitab Sulam ini bukan kitabnya ulama saja, kitabnya pedagang, kitabnya petani, kitabnya semua orang Islam wajib tahu dan mengikuti isi Sulamut Taufik. Sudah dibahas dari awal. Kita wajib masuk Islam. Yang pertama yang dibahas oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kita wajib masuk Islam. Nah, masuk Islam ini alhamdulillah kalau seperti kita, ayah Islam, ibu Islam, kita dilahirkan dari kedua orang tua yang Islam, maka Islam kita otomatis. Dari bayi setelah akil balik nanti nggak usah baca syahadat, karena kita dilahirkan dari ayah muslim, ibu yang muslimah, maka otomatis kita sudah Islam. Kalau tidak dilahirkan dari ayah ibu Islam, ini yang wajib baca syahadat, seperti anaknya orang kafir. Setelah balik mereka kena perintah dari Allah untuk masuk Islam, seperti ayah dan ibunya. Nah, ini kita wajib masuk Islam. Semua manusia di bawah langit sedunia ini wajib masuk Islam. Terus setelah masuk Islam apa? Kita harus tahu arti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan harus tahu rukun Islam, rukun iman. Kemudian kewajiban yang selanjutnya, apakah cukup? Masih belum cukup. Kita wajib menjaga Islam, menjaga agama kita. Jadi masuk Islam, kita beragama Islam wajib, menjaga keislaman kita ini juga wajib. Karena Islam ini bisa batal seperti ibadah-ibadah yang lain. Nauzubillah, bisa murtad. Islam bisa batal. Kalau tidak dijaga, terkadang seorang bisa tidak sadar bahwa dirinya sudah keluar dari Islam. Bahkan fitnah akhir zaman.
Nabi sudah menyatakan, "Sayati 'alan nasi zamanun asbaha fihi rajulu musliman wa amsa kafiran." Akan datang kepada umatku satu masa di mana seorang pada pagi hari Islam ternyata sore harinya sudah kafir. Sore harinya Islam ternyata paginya sudah kafir. Kenapa? Karena umat di akhir zaman semakin enteng dan kurang ajar. Semakin diangkat barokahnya oleh Allah Subhanahu sehingga tidak menghormat agama, tidak menghormat ulama, tidak menghormat cucu Nabi, tidak menghormat syiar-syiar agama Islam. Banyak yang enteng, berkata hanya dengan niat candaan, tapi ternyata perkataannya itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus menjaga Islam. Menjaga Islam ini apa? Dari perkara-perkara yang menjadikan kita murtad, naudzubillah. Nah, perkara yang bisa memurtadkan seorang muslim ada 3. Ada yang berbentuk kata-kata, ada yang berbentuk perbuatan, perkataan, perbuatan, dan ada yang berbentuk iktikad dalam hati. Ini. Jadi yang pertama sudah dijelaskan. Apa saja perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam melalui perkataan. Yang sekarang dari perbuatan. Diberi contoh di sini oleh Habib Abdullah bin Sa'id, kasujudin lisanamin, seperti sujud terhadap arca, terhadap berhala. Jadi sujud tidak boleh dilakukan kepada siapapun, bahkan bukan berhala, bahkan orang tua, guru, bahkan kepada nabi sekalipun, bahkan kepada malaikat sekalipun. Sujud meletakkan dai di tanah atau di sejadah dengan niat bersujud kepada siapapun selain Allah itu murtad. Meskipun orang tua sendiri, meskipun guru sendiri, bahkan meskipun nabi, meskipun para anbiya dan para utusan, bahkan malaikat sekalipun tidak boleh sujud. Ini termasuk haram, termasuk dosa-dosa besar. Kalau ruku ini masih khilaf ulama. Bolehkah kita ruku seperti orang Jepang kan menghormat seperti ruku? Boleh apa enggak? Ada sebagian ulama yang mengharamkan kalau sampai seperti ruku sholat. Ada ulama yang memakruhkan. Masih mendingan kalau ruku. Tapi kalau sujud sama sekali tidak boleh. Ini sujud kepada berhala, kepada seperti agama-agama lain yang mengadopsi pemikiran-pemikiran sesat, sujud kepada matahari, menyembah kepada api, menyembah kepada hewan, bahkan di India ada yang menyembah kera, menganggap kera sebagai Tuhan. Ini meskipun tidak menganggap, ini perbuatan tuh. Apalagi menganggap Tuhan kepada yang disujudi. Meskipun tidak menganggap Tuhan, saya tidak menganggap Tuhan kepada orang tua, ayah, ibu, tapi saya ingin sujud ke mereka, tetap murtad. Karena ini bukan akidah, bukan masalah anggapan, tapi masalah perbuatan. Pas melakukan perbuatan sujudnya saja sudah murtad. Enggak harus kamu kok sujud kepada ayahmu, kamu kok sujud kepada ibumu. Apakah kamu menganggap Tuhan? Tidak. Saya cuma ingin sujud seperti sujud kepada Allah. Saya tidak menganggap Tuhan kepada ayahku, saya tidak menganggap Tuhan kepada ibuku, tapi saya ingin sujud seperti kepada Allah. Sudah murtad. Apalagi dianggap Tuhan. Au syamsin, atau kepada matahari, au makhlukin akhar, atau makhluk yang lain. Kecuali dalam situasi dan kondisi terpaksa. Seperti apa? Ini diperbolehkan oleh ulama. Na'udzubillah, kita ditahan oleh orang kafir penyembah berhala. Kita dipaksa diseret, kalau tidak sujud kamu akan dibunuh. Tidak apa-apa. Yang penting akidah kita tetap Tuhan hanya Allah. Tidak apa-apa. Ya. Jadi ini yang tidak diperbolehkan dan termasuk perkara-perkara mengeluarkan dari Islam. Ini kalau sujud. Kalau ruku, maka ulama mentafsir, belum langsung murtad. Kalau niat rukuknya seperti menyamakan niat rukuk dalam sholat kepada Allah, murtad. Meskipun tidak menganggap Tuhan kepada orang yang kita rukui. Kalau ruku kepada makhluk, manusia, orang tua, guru, ruku, kalau kita menganggap ruku kita yang kita lakukan kepada orang tua sama seperti ruku yang kita laksanakan dalam sholat kepada Allah, maka murtad. Kalau kita tidak menganggap sama, saya cuma mau menghormat saja. Ini ada ulama yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Tapi kalau
haram dan makruh ini kalau tidak diniatkan sama seperti rukuk sholat. Kalau beriktikad bahwa rukuk yang dilakukan kepada ayah, ibu, guru atau makhluk ini sama seperti rukuk sholat, maka dia otomatis masuk murtad. Ini perbedaan antara sujud dan rukuk. Kalau sujud tidak ditafsir. Siapapun yang sujud kepada makhluk langsung murtad. Menganggap sujudnya sama seperti sujudnya sholat atau tidak sama, atau menganggap Tuhan atau tidak menganggap Tuhan. Kalau sujud sama sekali tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dulu ada seorang sahabat yang berniat sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini pernah melanglang buana ke luar negeri, di luar Arab. Setelah masuk ke Madinah, datang berpergian dari luar negeri, langsung mau sujud. Nabi melarang, jangan sujud. Kenapa kau mau sujud kepadaku? Saya melihat raja-raja di luar Arab, di luar negeri Arab. Mereka semua disembah, disujuti oleh pasukan-pasukan dan pengawal-pengawalnya. Apalagi engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah penghulu para utusan, makhluk termulia di sisi Allah. Apakah tidak pantas kami bersujud kepadamu? Maka Nabi melarangnya. Jangan pernah sujud kepada siapapun, semulia apapun, kalau itu masih makhluk, haram disujud. Ini yang dimaksud dengan golongan kedua dari kitab Sulam. Wal qismus sadis, Allah Subhanahu wa ta'ala.